Dan pemirsa, untuk mengetahui terkait dengan perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi. Terima kasih Pak Taat telah bergabung bersama kami. Selamat sore, Mbak. Pak, kalau kita tadi sebelumnya mendengar terkait dengan kasus ini bahwa 5 pelaku ini dinyatakan bahwa tidak ada hubungan satu sama lain. Lalu bagaimana kemudian akhirnya terungkap kasus ini? Ada 19 anak di bawah umur yang menjadi korban aksi bejat para pelaku ini. Ya, betul. Jadi memang 5 tindak pidana pelindungan anak ini terungkap kurang dari 2 bulan, kurang dari tempo dari 2 bulan, namun tersebar di 5 kecamatan yang berbeda. Dan masing-masing pelaku ini tidak ada kaitannya ya, jadi ini peristiwa yang terpisah, 5 peristiwa yang berbeda, hanya kebetulan memiliki kurang lebih tindak pidana yang serupa, gitu Mbak. Jadi kelima 5 TKP, 5 pelaku ini tidak saling terkait. Dan total jumlah korban dari 5 kejadian ini adalah 19 anak yang berusia antara 6 sampai dengan 16 tahun. Demikian, Mbak. Baik, dan informasi yang kami dapatkan ini ada 2 pelaku diantaranya adalah ayah kandung dan ayah tiri korban. Betul, seperti itu Pak Taat? Betul, jadi dari 5 pelaku itu Mbak, 1 merupakan pengajar, ya, jadi hubungannya dengan korbannya adalah pengajar. Kemudian yang kedua adalah tetangga rumah, gitu ya. Jadi 2 ini hubungan dengan para korbannya adalah tetangga. Dan kemudian ada 1 ayah kandung dan 1 ayah tiri, gitu. Jadi itu 5 profil pelaku kalau dihubungkan dengan kedudukan korban. Baik. Kasus ini terungkap karena adanya laporan dari para korban kah, orang tua korban kah, atau seperti apa Pak Taat? Betul. Jadi memang 5 perkara ini bisa terungkap karena adanya laporan dari orang tua korban kepada Polres Tulungagung. Artinya dengan dasar laporan dari para orang tua korban inilah kemudian kami menindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum. Beberapa perkara itu tidak seluruhnya korban awal ya. Misalnya hanya 1, kemudian hasil pengembangan dikembangkan seterusnya. Jadi total jumlah korban yang kami datakan itu berjumlah 19 orang, terdiri atas 15 laki-laki dan 4 korban itu perempuan. Dari 19 korban ini, 2 diantaranya korban adalah menjadi korban persetubuhan. Jadi bukan hanya pencabulan, tapi persetubuhan yang dilakukan oleh orang ayah tiri, 1 orang korban itu dilakukan persetubuhan, dan 1 korban juga oleh ayah kandung itu juga dilakukan persetubuhan. Jadi dari 19 korban itu 2 merupakan korban yang dilakukan persetubuhan. Sedangkan dari 15 korban laki-laki itu ada 1 korban yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan juga menjadi korban, mohon maaf, bukan hanya pencabulan tapi lebih dari itu. Gitu. Lalu bagaimana pendampingan terhadap 19 korban, melihat bahwa korban ini adalah anak-anak di bawah umur, Pak Taat? Ya, kami dari Polres Tulungagung senantiasa bekerjasama dengan baik bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tulungagung, ya, baik dalam pendampingan saat penegakan hukum maupun pasca penegakan hukum, artinya pendampingan, pemulihan secara psikologis dan sebagainya. Kami bekerjasama dengan UPT di PPA Kabupaten Tulungagung. Kami juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung untuk memberikan pendampingan secara psikologis. Artinya tidak hanya berhenti di upaya pengungkapan dan penegakan hukum, tapi juga upaya penanganan pasca penegakan hukum. Pak Taat, dari hasil pengungkapan penyelidikan juga, apakah ada kemungkinan masih akan ada penambahan jumlah korban seperti itukah dari 5 pelaku ini atau 5 tersangka ini? Kalau dari 5 tersangka memang tidak menutup kemungkinan masih akan ada bertambah korban kembali gitu ya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya selalu mengimbau kepada masyarakat untuk berani melaporkan gitu ya. Termasuk langkah awalnya sebenarnya untuk kemudian berani berkomunikasi baik dengan para putra-putrinya gitu ya. Orang tua harus punya kemampuan komunikasi yang baik dengan putra-putrinya untuk putra-putrinya ini berani menyampaikan jika memang
menjadi korban kejahatan. Dan ketika sudah diketahui bahwa putra-putrinya menjadi korban kejahatan, kami mohon kepada orang tua, guru, atau siapapun untuk berani kemudian menyampaikan kepada kami, penegak hukum, agar bisa ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum. Artinya memang tidak menutup kemungkinan jumlah korban ini masih akan atau masih mungkin bertambah. Demikian. Baik, Pak Taat, bila tadi kita sempat mendengar bahwa background dari 5 pelaku ini adalah ayah kandung, ayah tiri, bahkan juga orang dekat yang disebut tetangga seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat modusnya seperti apa? Apakah memang dia mengenali betul korbannya atau diiming-imingi sesuatu atau seperti apa? Ya, jadi memang secara umum 5 pelaku ini kan memiliki kedekatan dengan para korban ya. Artinya bukan orang asing yang serta-merta kemudian melakukan tindak pidana pencabulan, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang memang secara psikologis memiliki kedekatan dengan para korban. Tadi mulai dari pengajar, kemudian tetangga 2 orang, kemudian orang ayah kandung dan ayah tiri. Modusnya beragam. Ada yang dengan iming-iming gitu ya, untuk yang korban masih di usia 6, 7, 8 itu diiming-imingi, apakah diiming-imingi uang, kemudian makanan dan seterusnya, sehingga para korban ini mau. Ada juga yang kemudian dengan ancaman kekerasan gitu ya. Kalau lapor maka akan, kalau kamu bilang sama orang tahu maka saya akan apa dan seterusnya. Artinya modusnya ada yang dengan iming-iming, ada yang kemudian dengan ancaman kekerasan. Demikian. Baik, motifnya sendiri. Kalau tadi modusnya, kalau motifnya sendiri sehingga mereka tega melakukan ini apa, Pak? Ya, dari hasil penyidikan ada beberapa pelaku yang tidak bisa mengendalikan diri karena menonton film porno, kemudian ada yang memang berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatris ternyata memiliki perilaku penyimpangan seksual, pedofil gitu ya, dan kebetulan yang bersangkutan juga berdasarkan hasil keterangan dulu ketika berusia anak-anak pernah menjadi korban tindak kekerasan seksual. Ada juga yang memang tidak bisa mengendalikan diri karena melihat dalam tanda kutip korban gitu ya, jadi tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya kemudian melakukan tindak pidana tersebut. Pak Taat, hukuman apa tentunya untuk kelima pelaku atau tersangka ini? Ya, pasal yang diterapkan oleh penyidik Satreskrim Polres Tulungagung adalah pasal 76E junto pasal 82 ayat 1 dan 2 atau pasal 76D junto pasal 81 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Ancaman pidananya paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Baik, Pak Taat, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam NTV Crime. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat.